Akhir-akhir ini kita menemukan banyak fenomena cuci darah pada usia yang semakin muda. Kenapa hal ini bisa terjadi dan bagaimana kita bisa mencegahnya? Jadi cuci darah itu sebenarnya merupakan prosedur pertolongan jika kedua ginjal tidak bisa berfungsi dengan seharusnya. Nah, manusia tuh memiliki dua ginjal berukuran sekitar panjang 10 hingga 12 cm, lebar 5 sampai 7 cm dan tebalnya 3 sampai 4 cm. Namun meskipun kecil, perannya itu sangat besar loh. Dan kalau sampai rusak bisa membuat seluruh tubuh kita jadi keracunan dan bisa mengancam nyawa. Data dari Perhimpunan Dokter Nefrologi Indonesia pada tahun 2023 menunjukkan ada sekitar 158.000 pasien gagal ginjal yang perlu menjalani cuci darah, dan hal ini membuat pembiayaan BPJS itu menjadi meningkat karena cuci darah itu nggak murah loh teman-teman. Harga per kalinya itu bisa antara 800.000 hingga 1 juta. Padahal kalau sampai gagal ginjal maka dalam seminggu bisa-bisa perlu 2 hingga 3 kali cuci darah. Nah, sebenarnya faktor penyebab dari gagal ginjal itu apa saja ya? Yang paling sering yaitu dikarenakan diabetes mellitus atau yang biasa kita kenal dengan penyakit kencing manis, dan juga hipertensi atau penyakit darah tinggi. Gaya hidup yang tidak sehat seperti pola makan yang buruk, kurang berolahraga, konsumsi alkohol, serta obat-obatan terlarang juga berkontribusi terhadap masalah ginjal ini. Untuk menghindari terjadinya gagal ginjal dan menghindari perlunya cuci darah, maka perlu banget memperhatikan beberapa langkah penting ya. Antara lain, yang pertama, mencegah terjadinya diabetes dan hipertensi. Jadi jangan sampai terjadi diabetes maupun hipertensi dengan kita berusaha terus mengatur konsumsi dari makanan yang kita makan. Jadi upayakan untuk makan rendah garam, rendah gula, dan juga rendah lemak jenuh. Nah, menurut Kemenkes batas konsumsi gula per orang per hari itu adalah 50 gram atau sekitar 4 sendok makan. Kemudian batas konsumsi garam 2000 mg natrium atau sekitar 1 sendok teh garam. Dan batas konsumsi lemak hanya 67 gram atau 5 sendok makan minyak goreng. Teman-teman tahu nggak, satu saset kopi instan itu biasanya mengandung 10 hingga 15 gram dalam satu bungkusnya. Jadi jelas saja ya, ada kasus nih ya, pasien yang setiap hari minum kopi 15 saset, sampai-sampai ya perlu cuci darah padahal masih muda. Satu botol teh kemasan, coba kira-kira berapa? Itu mengandung sekitar 26 gram gulanya. Bayangin deh kalau kalian tuh mengonsumsi itu semua dalam sehari. Yang kedua, kalian perlu mengelola diabetes dan hipertensi. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah menderita diabetes maupun hipertensi, perlu banget untuk mengelolanya dengan baik, ya mengunjungi dokter secara rutin, dan kemudian minum obat tepat dan teratur, berolahraga, dan juga melakukan diet yang tepat. Yang ketiga, hidrasi yang cukup ya teman-teman. Jadi kebutuhan cairan tubuh manusia itu kurang lebih 30 ml per kilogram berat badannya. Nah, penting banget untuk kita mengonsumsi cukup air agar ginjal kita tuh dapat bekerja secara optimal. Jadi kalau misalnya berat badan 50 kg, maka tinggal dikali 30 ml, maka dalam sehari perlu 1500 ml minumnya. Nah, kemudian yang keempat, pemeriksaan rutin. Teman-teman perlu banget melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala untuk mendeteksi masalah kesehatan sejak dini. Jika sejak dini masalah kesehatan sudah ditemukan, maka akan lebih mudah untuk ditangani dan mungkin belum perlu sampai dilakukan cuci darah. Nah, tetap sehat ya teman-teman dengan melakukan prinsip mencegah sebelum terjadi. Dengan kita mencegah penyakit sebelum terjadi, maka hidup kita akan tentunya lebih sehat. Yuk, share info penting ini ke orang-orang yang kamu sayangi ya. Tetap sehat selalu.